Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Sir. Oke, apa kabar pada pagi hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi walaupun kita dalam kondisi pandemi COVID-19, namun kita tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol dari pemerintah, ya tetap menjaga jarak, social and physical distancing, kemudian menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, jadi hari ini Bapak selaku Kepala Divisi Pengembangan Penelitian dan Terapan akan menyampaikan beberapa hal mengenai pengantar metodologi penelitian. Nah, ini adalah mata pelajaran tambahan pada program riset, dan ini adalah mata pelajaran perdana juga. Jadi bagi kelas 11 yang memang tahun kemarin belum sempat mengikuti mata pelajaran ini, maka bisa diikuti ya. Dan juga ini adalah mata pelajaran perdana untuk anak kelas 10. Oke semuanya? Dan langsung saja saya akan screen sharing untuk materi kita pada hari ini. Mohon host untuk mengizinkan saya screen sharing PPT-nya. Oke. Kepada host, apakah bisa mengizinkan saya untuk masuk untuk screen sharing PPT-nya? Oke. Oke, apakah PPT udah terlihat? Sudah ya? Oke, langsung saja hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Ini masih mendasar ya, masih bersifat fundamental tentang apa sih sebenarnya metodologi penelitian itu. Nah, kenapa kalian harus mempelajari ini? Nah, jadi di sini di sekolah kita, program riset itu adalah program wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa, baik kelas 10, 11 maupun 12. Nah, jadi setiap hari Sabtu itu riset itu merupakan pekerjaan ya, merupakan kegiatan yang rutin kita laksanakan. Jadi kalian bimbingan, kemudian juga kalian diskusi dengan pembimbing dan sebagainya. Nah, sebetulnya sebelum kalian melaksanakan penelitian, mengerjakan proposal, nah kamu juga harus tahu sebenarnya kenapa kita harus mempelajari mata pelajaran metopel ini ya. Nah, langsung saja kita masuk ke silabusnya. Nah, Bapak sudah menyiapkan silabus dan RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata pelajaran metodologi penelitian. Yang pertama, kalian harus mengetahui konsep dasar penelitian. Kemudian, bagaimana cara membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sampai hipotesis penelitian. Nah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka atau studi literatur, kemudian kerangka penelitian, desain dan instrumen penelitian, analisis kuantitatif dan kualitatif, proposal penelitian. Nah, jadi setelah kalian mengetahui konsep dasar tentang penelitian itu, apa itu latar belakang dan sebagainya, maka kalian sudah bisa mengerjakan proposal penelitian, itu biasanya dari bab 1 sampai bab 3. Nah, setelah kalian membuat proposal penelitian, baru kalian melaksanakan seminar proposal. Nah, itu akan diuji, ada 2 orang penguji, dan juga disaksikan oleh 2 orang pembimbing. Kemudian juga ada audiens untuk melihat pelaksanaan sempro itu. Nah, setelah sempro, baru kalian penelitian lapangan, itu biasanya 3 bulan. Nah, kenapa 3 bulan? Agar datanya tidak prematur. Nah, jadi kalian kan 3 tahun belajar ya. Jadi itu untuk penelitian itu biasanya kelas 10 mengerjakan proposal dulu, kemudian kelas 11 baru bisa penelitian dan sambil seminar hasil. Setelah itu kelas 3 baru mengerjakan artikel maupun poster. Nah, setelah kalian melaksanakan seminar proposal, penelitian lapangan baru mengerjakan seminar hasil ya. Itu untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kalian. Selanjutnya adalah di kelas 3 baru membuat artikel penelitian dan membuat poster penelitian serta publikasi ilmiah. Nah, kenapa mesti dipublikasikan?
agar hasilnya bisa diketahui atau dilihat oleh orang lain gitu. Karena sayang sekali kita sudah capek-capek penelitian selama 3 tahun di CTF ini, namun hasilnya tidak dipublish atau tidak diterbitkan ke jurnal yang bereputasi ya. Jadi insya Allah selama saya bekerja sebagai Kadif PPT, saya akan mencoba untuk mempublikasikan penelitian siswa-siswa kita yang memang berkualitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan ya. Nah, kegiatan penelitian ilmiah ini banyak dilakukan oleh lembaga penelitian, misalnya ada LIPI. Nah, mungkin di antara kalian pernah mendengar LIPI ya. LIPI itu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Ini merupakan beberapa lembaga atau institusi yang fokus dalam penelitian. Selanjutnya adalah, kenapa kita harus penelitian? Karena itu merupakan tridharma dari perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi ini adalah dasar kalian untuk mengerjakan penelitian. Nah, walaupun kalian masih SMA, tapi kamu harus tahu seluk-beluk, kemudian fokus pengerjaan penelitian sebagai langkah awal mengerjakan skripsi di perguruan tinggi. Karena diharapkan setelah kalian di SMA ini, kalian harus atau wajib wajib untuk mengejar pendidikan sampai ke perguruan tinggi ya. Ya, diusahakan perguruan tinggi yang favorit, misalnya ITB, IPB, UI dan sebagainya. Nah, di sana itu risetnya harus bagus, harus berkualitas. Jika tidak, maka nanti nggak bisa tamat atau tidak bisa lulus dari perguruan tinggi yang kalian harapkan. Jadi untuk saat ini kamu harus mengerjakan penelitian yang sebenar-benarnya sebagai langkah awal untuk mengerjakan skripsi, tesis maupun disertasi. Selanjutnya adalah pengertian dari penelitian ya, atau research bahasa Inggrisnya. Nah, apa sih sebenarnya penelitian itu? Nah, penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah, dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Nah, nanti di kelas 10 semester 1 ada mata pelajaran biologi, di situ di semester 1 ada topiknya metode ilmiah. Nah, kamu nanti akan diajarkan oleh gurunya urutan atau langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian secara metode ilmiah. Nah, kemudian penelitian itu harus menerapkan atau mengungkapkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ya. Nah, itu adalah pengertian dari penelitian. Selanjutnya adalah konsep dasar dari penelitian itu sendiri. Nah, penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan rahasia ilmu secara objektif dengan dibentengi oleh bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Nah, berarti kita di sini mengerjakan riset itu tidak boleh secara subjektivitas ya. Jadi harus objektif, terpercaya, tidak dikerjakan dengan asal-asalan, membutuhkan rasio atau membutuhkan akal pikir yang logis ya. Dan juga mesti ada bukti-buktinya. Jika bukti-buktinya tidak ada, maka orang tidak akan percaya dengan apa yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya adalah ini ya. Nah, biasanya kita itu malas untuk cari masalah, ya kan? Nah, tapi kalau kita berkecimpung di dunia penelitian, kita harus mencari masalah. Kita harus mencari masalah. Kenapa? Karena masalah itu adalah esensi dari penelitian. Nah, misal gini, kalian ingin mengetahui bagaimana sih cara mengobati pasien COVID-19 gitu ya, atau bagaimana, apakah ada metode efektif untuk membasmi COVID-19 dari bumi ini gitu. Nah, kamu cari masalah gitu ya. Kamu harus tahu apa saja sih struktur protein dari virus itu sendiri, kemudian apakah ada apakah ada senyawa metabolis sekunder yang bisa membunuh ya atau menghilangkan COVID-19 seperti itu. Nah, karena apa? Karena dosen saya sendiri dia dalam hal ini sedang berupaya keras untuk mencari tahu apakah ada vaksin yang dapat mencegah COVID-19 itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kita di sini tinggal di Indonesia ini cukup banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin kita bisa mencari tahu beberapa senyawa metabolis sekunder yang bisa mengatasi hal tersebut ya. Nah, seperti itu.
Contohnya adalah tumbuhan jali-jali, kemudian ada tumbuhan pandan, itu juga sebetulnya punya metabolit sekunder yang dapat membasmi COVID-19, tapi harus kita buktikan secara ilmiah dulu. Nah, setelah kita cari masalah, kemudian kita harus punya hasrat ya untuk mencari tahu. Nah, kemudian selanjutnya kita harus cari jawaban dari masalah tersebut. Makanya biasanya ada latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu biasanya untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Nah, setelah ada jawabannya, baru kita cari metode apa yang cocok kita gunakan. Nah, dalam hal ini ada dua pendekatan, ada dua approach, yaitu metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Nah, yang pasti kita sebagai seorang akademisi atau seorang yang punya ilmu pengetahuan, kita tidak boleh melaksanakan penelitian itu secara asal-asalan atau menggunakan pendekatan non-ilmiah. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, setelah kita memiliki metodenya, baru kita penelitian. Nah, kita penelitian dulu, kita membuat prosedurnya atau langkah-langkahnya, kemudian bahan-bahannya apa untuk bisa menjawab permasalahan tersebut, kemudian baru kita mendapatkan kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan. Secara ini ya, secara umumnya saja. Nah, yang Bapak jelaskan tadi ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Nah, apa sih pendekatan non-ilmiah itu? Nah, kalau pendekatan non-ilmiah itu, dia menggunakan akal sehat, kemudian dia prasangka, hanya menggunakan intuisi saja atau naluri saja, kemudian dia hanya mengerjakannya itu secara kebetulan atau coba-coba aja lah iseng-iseng gitu ya, tanpa ada pemikiran yang mendalam, kemudian pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Itu adalah ciri-ciri dari pendekatan non-ilmiah. Nah, kalau pendekatan ilmiah itu dengan pendekatan ilmiah orang yang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang berkehendak untuk mengujinya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Nah, Amir sakit perut selama seminggu. Nah, kalau kita menggunakan dua pendekatan tadi, yang pertama adalah pendekatan ilmiah ya. Nah, kita sebagai seorang peneliti harus cari tahu dulu, kita mencari data di lapangan ya. Kemudian atau kita observasi dulu lah, observasi atau pengamatan dulu di lapangan. Kemudian kita cari tahu sebetulnya Amir makan apa sih kok bisa dia sakit perut. Nah, kemudian kita rekomendasikan si Amir itu untuk pergi ke dokter untuk diperiksa masalah kesehatan lambungnya ya, atau kenapa dia bisa sakit perut. Kemudian setelah kita bawa dia ke dokter, baru dia harus tes laboratorium. Ya, mungkin dia keracunan atau dia mengalami botulisme atau beberapa masalah di pencernaan atau digesti. Nah, kemudian yang pasti setelah dia dites ke lab, kemudian dikasih obat kan, dikasih obat atau dikasih treatment. Kemudian apa kesimpulan dari itu? Nah, setelah diperiksa oleh dokter, kemudian dites lab, kemudian dikasih obat, kesimpulannya adalah tapi kalau kita menggunakan pendekatan non ilmiah, nah ini biasanya orang Indonesia ya suka ada bisnisnya seperti itu. Nah, biasanya kalau orang Indonesia itu dia langsung berpikir ini mungkin kena guna-guna atau disantet. Kemudian kalau si Amir itu sakit perut dibawa ke dukun, kemudian dikasih penyembuhan lah ya oleh dukun tersebut. Kemudian disimpulkan bahwasanya si Amir itu kena guna-guna dari temannya atau musuhnya. Nah, jadi kita sebagai seorang peneliti tidak mengharapkan menggunakan metode non-ilmiah ya. Kita harus menggunakan metode ilmiah atau scientific. Nah, tadi kita sebagai seorang peneliti harus mencari masalah kan. Nah, sebetulnya unsur-unsur apa yang ada di dalam masalah tersebut? Nah, yang pertama adalah masalah penelitian harus tampak dan dirasakan sebagai suatu tantangan bagi peneliti untuk dipecahkan dengan mempergunakan keahlian atau kemampuan profesionalnya. Nah, selanjutnya adalah ini ya, ini yang paling penting. Nah, jadi masalah yang baik itu adalah
kondisi yang menunjukkan kesenjangan atau adanya gap antara peristiwa atau keadaan nyata dengan tolok ukur tertentu sebagai kondisi ideal atau seharusnya bagi peristiwa atau keadaan tertentu. Nah, jadi kalau kita ingin membuat latar belakang masalah yang baik, kita harus tahu dulu apakah ada kesenjangan antara peristiwa yang nyata dengan tolak ukur tertentu, seperti itu ya. Nah, terkadang banyak siswa itu membuat latar belakang masalahnya tidak tajam gitu ya, maksudnya tidak mendalam gitu. Terkesan mereka tuh asal-asalan dan mungkin masalahnya tidak ada ya. Jadi untuk kelas 10 yang memang akan mengerjakan proposal penelitian harus tahu dulu masalahnya apa yang mau diangkat sebagai penelitian. Kemudian apakah masalah itu punya nilai kebaruan atau tidak? Apakah dia punya novelty atau state of the art atau tidak gitu ya. Jadi harus punya masalah yang tajam gitu. Nah, kemudian untuk kelas 11 yang sudah sempro atau yang sedang mengerjakan proposal, mungkin latar belakang masalahnya bisa dipertajam lagi, bisa didiskusikan dengan pembimbing atau promotornya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk membantu peneliti muda dalam usaha menyeleksi dan merumuskan masalah dan submasalah yang patut dibahas secara ilmiah. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama adalah masalah penelitian harus dipilih yang berguna untuk diungkapkan. Nah, kemudian masalah yang dipilih harus relevan dengan kemampuan atau keahlian peneliti. Nah, selanjutnya adalah masalah penelitian harus menarik perhatian untuk diungkapkan. Nah, berarti kita sebagai peneliti muda harus bisa mengungkapkan masalah penelitian yang ada, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah masalah penelitian sedapat mungkin menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, yang saya bilang dari awal tadi, kita harus tahu dulu apa kebaharuannya. Nah, kalau kita ingin menerbitkan sebuah sebuah artikel atau manuskrip yang bagus, itu harus punya novelty atau punya kebaruan yang bagus, gitu ya. Jangan membuat penelitian yang biasa-biasa saja. Misalnya, kemarin ada siswa kita membuat penelitian seperti ini. Pengaruh pemberian pupuk EM4 atau pupuk cair terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Itu sesuatu yang biasa, tidak ada nilai kebaharuannya, tidak ada inovasinya, tidak ada novelty-nya. Yang diharapkan adalah penelitian yang baru atau pengertiannya sudah ada, tapi kita modifikasi atau kita berikan sentuhan pembaruan yang baik. Itu yang pasti akan diterima atau yang layak untuk dipublikasikan. Nah, seperti itu. Contohnya juga ada siswa kita yang kemarin membuat yogurt dari biji nangka. Nah, itu penelitian si Irfan. Nah, kenapa dia bisa berhasil masuk ke kompetisi nasional, dapat juara 4 di sana? Karena dia menghasilkan produk yang inovatif, produk yang memiliki nilai kebaruan yang baik. Itu yang akan dicari oleh orang, bukan penelitian yang biasa-biasa saja. Artinya kita harus tahu dulu apa orisinalitas atau keaslian dari apa yang kita kerjakan ya. Nah, nanti mungkin kalian sekarang banyak di rumah ya, stay at home, kalian bisa berpikir, atau kalian bisa tahu kira-kira apa yang bisa aku angkat dari penelitian ini, sesuatu yang baru, sesuatu yang beda sama yang lain ya. Artinya nggak usah yang ribet-ribet, cari aja sesuatu yang unik, sesuatu yang sederhana. Nah, contohnya saya kasih insight, misalnya punya si Faiz kan, Faiz itu meneliti tentang yogurt dari kulit singkong. Nah, biasanya kulit singkong itu dibuang-buang kan, kita hanya menggunakan daging buahnya saja, digoreng atau dikukus atau dimasak. Namun oleh si Faiz, dia punya kemampuan untuk mengolah limbah kulit singkong menjadi yogurt. Nah, kok bisa? Nah, makanya kita harus lihat dulu apa literatur yang bisa menjustifikasi bahwa kulit singkong itu bisa dibuat yogurt. Nah, karena kulit singkong itu mengandung amilum atau zat pati. Jadi semua bahan yang memiliki amilum atau zat pati itu bisa difermentasi oleh bakteri. Nah, bakteri yang digunakan oleh si Faiz adalah Lactobacillus bulgaricus atau bisa juga Lactobacillus thermophilus. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah penelitian harus dipilih yang dapat dihimpun datanya dengan lengkap dan objektif.
Nah, yang saya bilang dari awal tadi, kita harus punya objektivitas ya. Kita itu tidak boleh menggunakan pemikiran secara subjektif. Misalnya kita bilang, ini bagus sekali, padahal belum dibuktikan. Nah, kita mesti buktikan dulu. Nah, yang ketiga adalah masalah penelitian tidak boleh terlalu luas, tetapi juga jangan terlalu sempit. Jadi harus yang pas ya. Jadi makanya di situ ada yang namanya batasan masalah. Nah, kita harus membatasi masalah yang akan kita angkat. Jadi jangan terlalu melebar kemana-mana, tapi juga jangan terlalu sempit. Jadi dia tuh sesuai latar belakang masalahnya apa, batasannya apa, rumusan, tujuannya harus sesuai atau harus sinkron ya. Nah, untuk menghasilkan hasil penelitian yang bagus. Nah, dari itu semua sebenarnya apa sih output atau produk dari penelitian itu? Nah, banyak orang bilang, Pak, saya di sini sudah 3 tahun penelitian, tapi kok nggak ada outputnya ya, cuman capek aja gitu. Nah, makanya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya keunggulan dari kita melaksanakan riset itu. Nah, yang pertama adalah kita akan menghasilkan produk atau inovasi baru yang dapat langsung diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Nah, di sini cukup banyak siswa kita yang berprestasi dalam dunia penelitian. Si Irfan dengan yogurt dari biji nangka, kemudian kemarin juga ada siswa kita dari angkatan kedua, dia itu membuat baterai dari kulit durian, kemudian juga ada yang membuat roti dari tulang ikan, pokoknya sesuatu yang unik-unik lah. Nah, seperti itu. Jadi kita akan menghasilkan produk atau inovasi yang baru, yang punya nilai kebaruan. Yang kedua adalah nanti kita akan punya hak paten atau publikasi yang ditulis secara komprehensif atau diakui secara ilmiah sebagai sarana dari pembagian pengetahuan atau knowledge sharing. Nah, artinya kalau kita punya paten, ya berarti kita kan akan diakui oleh dunia gitu ya. Misalnya Habibie punya paten dari pesawatnya gitu ya. Kemudian kita punya paten dari batik gitu atau dari kaligrafi atau apapun itu bisa kita laporkan ke HAKI. Itu adalah lembaga untuk menetapkan paten dari produk hasil penelitian kita atau buah pikiran kita. Nah, kemudian publikasi ilmiah itu bisa kita publikasikan ke jurnal internasional maupun nasional. Nah, kalau saya sudah memiliki lumayan banyak jurnal ya, itu ada yang jurnal nasional yang berakreditasi maupun jurnal internasional yang bereputasi. Itu sudah sampai tembus ke terindeks Thomson Reuters ya, itu sudah sudah Q4 dan lumayan bisa lah gitu. Kenapa? Karena kalau kita itu meneliti, itu jangan kita pendam begitu saja, harus kita publikasikan ya. Ini adalah motivasi untuk kalian supaya kalian tuh lebih serius mengerjakan riset, karena memang riset itu capek, tapi kalau udah selesai maka kita akan merasakan kepuasan batin gitu ya. Nah, yang ketiga adalah permasalahan baru untuk menjadi topik penelitian lebih lanjut di masa depan. Nah, jadi kalau misalnya si A sudah penelitian, kemudian nanti si B bisa melanjutkan penelitian yang sudah ada atau dikembangkan lebih lanjut untuk kontribusi kita di masa yang akan datang gitu ya. Misalnya masalah COVID-19 gitu ya, belum ada orang yang menemukan vaksin untuk saat ini ya, tapi oleh lembaga Eijkman itu sedang menggarap vaksin atau obat yang ampuh untuk menangani COVID-19. Mungkin nanti bakal ada virus-virus yang lain. Nah, semoga kalian di sini yang menyaksikan Zoom ini bisa punya pemikiran lebih lanjut untuk mencari tahu sebetulnya bagaimana sih cara mengatasi masalah kesehatan misalnya ya, atau masalah lingkungan. Pokoknya beberapa masalah yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, itu tadi pendahuluan masalah penelitian ya. Nah, kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, apa itu metodologi? Metodologi itu berasal dari kata Yunani ya, metodos dan logos ya, artinya ilmu dari metode, seperti itu ya. Nah, metodologi merupakan suatu formula atau rumusan dalam penerapan penelitian, di mana dalam melakukan penelitian itu harus terstruktur dan akan terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Jadi kita tuh harus ada langkah-langkahnya yang lebih terstruktur dan menghasilkan hasil penelitian. Nah, kemudian salah satu hal yang penting dalam setiap penelitian itu adalah perumusan metodologi penelitian. Nanti akan saya share
silabus dan RPS untuk metopel ya. Nah, kemudian melalui metodologi harus dengan jelas tergambar bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan yang disusun dan tertata secara sistematis. Oke? Nah, itu overview tentang metodologi penelitian. Nah, kemudian banyak siswa atau mungkin orang-orang yang berkecimpung di dunia penelitian itu susah membedakan antara metode dengan metodologi. Bahkan siswa kita juga ketika membuat bab 3 itu dibuatnya metodologi penelitian, padahal bukan ya, harusnya metode penelitian. Nah, jadi apa perbedaannya ya? Atau apa sih difference dari kedua istilah ini? Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang ada dalam penelitian, sedangkan metode penelitian adalah cara dalam setiap langkah yang ada. Itu perbedaannya. Kemudian metodologi terdiri dari fase-fase dan subfase yang akan membimbing peneliti memilih metode, teknik, prosedur apa yang tepat, dan tools atau perangkat apa yang akan digunakan sehingga setiap tahapan penelitian dilakukan dengan tepat. Nah, kemudian metodologi juga membantu peneliti untuk merencanakan, memanage atau mengolah, mengontrol, dan mengevaluasi setiap kemajuan. Oke, selanjutnya adalah, nah apa sih manfaat kita mempelajari metodologi ini gitu ya? Nah, di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah membuat kita lebih paham, lebih nyaman, dan lebih bertanggung jawab dalam kegiatan penelitian atau riset. Makanya sebelum kita mengerjakan proposal, kita harus tahu dulu mata pelajaran metopel gitu ya. Misalnya apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat, apa itu variabel moderator, apa itu teknik pengambilan sampel, apa itu sampel populasi dan sebagainya. Ya kita tahu dulu ya istilah-istilah itu. Kalau kita sudah akrab, kita sudah lebih mengetahui tentang istilah-istilah penelitian, maka kita dengan sendirinya bisa mengerjakan riset dengan baik gitu ya, tidak tersesat lagi gitu. Nah, kemudian metodologi membuat kita lebih knowledgeable, lebih berpengetahuan dan lebih berguna dalam berargumen. Karena selalu berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan pada intuisi-intuisi maupun bisikan-bisikan gitu ya. Mungkin bisikan-bisikan gaib gitu. Nah, kenapa? Karena kita tuh harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Bukan asal-asalan. Nanti kalau kalian sudah berada di S1, kalian sedang menghadapi sidang meja hijau misalnya atau seminar proposal, kamu harus bisa berargumen. Kamu harus bisa mempertahankan argumentasi kamu di depan dosen penguji maupun dosen pembimbing, atau paling tidak di SMA ini aja lah, di SMA ini kan. Nanti bakal ada sempro, seminar proposal. Nah, kamu tuh harus mempresentasikan proposal penelitian kamu atau rancangan penelitian kamu di depan guru-guru ya. Kemudian dan juga di depan saya sebagai kadifnya. Kalau kamu tidak bisa berargumen, tidak bisa mempertahankan apa yang sudah kamu ketahui, maka kamu nanti akan gagal dalam mempertahankan sempro tersebut. Maka sebelum kita sempro, kita harus tahu dulu pengetahuan tentang penelitian atau riset tersebut ya, menggunakan melalui metopel gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dengan menggunakan metodologi kita bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, ide maupun masukan-masukan yang bisa dielaborasi atau dipondasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk memunculkan ide-ide baru. Oke? Nah, oke, jadi sebelum saya menutup, masih ada waktu sebentar lagi ya, saya akan menunjukkan. Bentar ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini saya akan menunjukkan beberapa produk penelitian kita. Ya, ini awal aja ya, awal aja. Nah, jadi dari penelitian kita bisa menciptakan produk hasil riset. Ya, ini mungkin udah saya jelaskan semalam ya, tapi mungkin bagi yang baru bergabung pengen tahu juga sebetulnya apa sih produk yang sudah dibuat oleh sekolah ini gitu ya, oleh siswa di sekolah ini. Jadi di sini ada yang namanya ini adalah
yogurt dari biji nangka. Ini sudah masuk ke tingkat nasional ya. Kemudian ini adalah cookies dari ampas biji nangka. Kemudian ini adalah roti dari tulang ikan. Selanjutnya adalah ini adalah essential oil atau minyak esensial dari kulit jeruk yang dibuat di lab kimia. Ini adalah Brother Suryanto ya. Kemudian satu lagi adalah kerupuk atau keripik dari timun dibuat oleh si Syahrul. Nah, itu adalah beberapa produk hasil penelitian di sekolah kita. Mungkin nanti kalian juga bisa menciptakan produk-produk yang lebih inovatif lagi, yang lebih bagus. Mungkin kalian nanti bisa membuat vaksin, misalnya kan, vaksin dari tumbuhan apa gitu untuk mengatasi berbagai macam kesehatan di tempat tinggal kalian atau di Indonesia secara umum gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang pendahuluan ini. Nanti setiap minggu kita akan rutin belajar tentang mata pelajaran metodologi penelitian. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian, bisa memotivasi kalian untuk mengerjakan riset dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baiknya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti kamu akan dibimbing oleh pembimbing yang profesional, yang kredibel, yang mampu dalam menangani riset seperti itu ya. Di sini memang untuk guru luar biasa, dan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada saya secara langsung, bisa via WA maupun via email.